peristiwa sebelum proklamasi. Beberapa poin yang akan kami bahas. Yang pertama, pembentukan BPUPKI. Yang kedua, peristiwa Rengas Dengklok. Dan yang selanjutnya, perumusan naskah proklamasi dan lahirnya negara Indonesia. Nah, BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Diresmikan oleh Jenderal Ijaki dan Jenderal Yuichiro Nagano. BPUPKI diketuai oleh Kanjeng Raden Tumenggung Raziman Wedjodiningrat dan wakil ketuanya yaitu R. Panji Suroso dan Ichi Bangase Yoshio. BPUPKI beranggotakan 60 orang tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang bangsa Jepang. BPUPKI bertugas untuk mempelajari dan mempersiapkan berbagai hal penting mengenai tata pemerintahan Indonesia merdeka. Pada sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dibicarakan tentang dasar filsafat negara Indonesia. Adapun tokoh-tokoh yang mengusulkan dasar negara adalah Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada sidang pertama tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengajukan rancangan dasar negara Indonesia merdeka. Adapun isinya adalah 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Pada sidang tanggal 31 Mei 1945 mengajukan rancangan dasar negara Indonesia sebagai berikut: A. Persatuan, B. Kekeluargaan, C. Mufakat dan Demokrasi, D. Musyawarah, E. Keadilan sosial. Pada sidang tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengajukan rancangan dasar negara Indonesia yang diberi nama Pancasila. Isi rancangannya adalah sebagai berikut: 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau Pri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Pada sidang pertamanya, BPUPKI belum menghasilkan keputusan apapun. Bahkan persidangan ditunda hingga bulan Juli 1945. Lambatnya proses di BPUPKI menyebabkan pada tanggal 22 Juni 1945, 9 anggota BPUPKI yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A. Maramis, Abdul Kahar Mujakir, Wahid Hasim, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Jokro Sujoso membentuk Panitia 9. Panitia ini menghasilkan dokumen tentang asas dan tujuan negara Indonesia. Selanjutnya, dari peristiwa sebelum proklamasi terjadi juga peristiwa Rengas Dengklok dan perumusan teks proklamasi. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan salah satu peristiwa yang membekas di sepanjang sejarah Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan Hatta yang terjadi pada 16 Agustus 1945. Peristiwa Rengas Dengklok menjadi peristiwa yang memiliki keterkaitan terhadap pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Lantas, bagaimana proses terjadinya peristiwa Rengas Dengklok? Kala itu Indonesia sedang dijajah oleh Jepang karena ambisi Jepang yang ingin membangun Imperium Asia Timur Raya pada masa Perang Dunia II. Dari peristiwa tersebut, Jepang mengalami kekalahan yang ternyata memberikan dampak besar pada Indonesia. Sejak saat itu, ketegangan pun mulai muncul antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua dan golongan muda memiliki perbedaan pendapat terkait kapan waktu yang tepat untuk mengumumkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintahan Jepang yang dengan tegas melarang penduduk Indonesia untuk mendengarkan radio luar negeri menjadi salah satu penyebab terhambatnya pengumuman proklamasi. Namun berkat para pemuda Indonesia, terutama yang bekerja di kantor berita Jepang, berita menyerahnya Jepang tanpa syarat tersebut itu pun sampai di Indonesia. Sultan Syahir yang mendengar berita kekalahan Jepang melalui radio gelap pun lantas mendesak Soekarno-Hatta untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun Soekarno-Hatta menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI Badan Buatan Jepang. Merasa tidak puas dengan jawaban tersebut, para golongan muda pun lantas menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Setelah Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok, Soekarno di hadapan Sho dan Soechi memutuskan untuk bersedia mengadakan proklamasi setelah ia kembali ke Jakarta.
Golongan tua dan golongan muda pun menyepakati keputusan bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilakukan di Jakarta oleh Soekarno. Esok harinya, Ahmad Soebardjo rela menaruh nyawanya dengan menjemput Soekarno dan Hatta untuk kembali ke Jakarta dan menjamin proklamasi kemerdekaan terselenggarakan. Hasil setelah terjadinya peristiwa Rengas Dengklok adalah proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tempat hari ini, tanggal 17 Agustus pada 1945 silam, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa bersejarah tersebut dilakukan di depan rumah Soekarno di Jalan Pengengsaan Timur, Jakarta Pusat. Tentu saja, hal ini disambut sukacita oleh bangsa Indonesia yang telah lama menantikan kemerdekaan. Di balik pembacaan teks proklamasi tersebut, menyimpan sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Sudah tidak terhitung berapa banyak pahlawan yang gugur karena memperjuangkan bangsa Indonesia agar berdaulat dan terbebas dari penjajahan. Menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, sejumlah pemuda berbaris dengan tertib untuk mengikuti upacara proklamasi. Sejumlah tokoh yang hadir diantaranya yaitu Mr. Ahmad Ramis, Ki Hajar Dewantara, Sam Ratulangi, Kiai Haji Mas Mansur, Raden Mas Sartono, Muhammad Tabrani, dan Abdul Gopar Prigodingdo. Suhud Sustrokusumo menyiapkan bambu dari belakang rumah sebagai tiang bendera merah putih yang dijahit Fatmawati. Acara yang disiapkan yaitu pembacaan proklamasi, pengibaran bendera merah putih, dan sambutan wali kota Suwirjo dan Dr. Muwardi. Di sini kita akan menampilkan salah satu cuplikan pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Setelah teks proklamasi dibacakan oleh Bung Karno, pengibaran bendera merah putih dilakukan Suhud dan Latif Hendraningrat. Saat bendera dinaikkan perlahan-lahan, hadirin spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya tanpa dikomando. Teks proklamasi pagi hari itu juga disiarkan melalui radio oleh Epwoj atas penugasan 3 kali penyiaran oleh Kepala Bagian Radio Kantor Berita Domei, Waidan B. Palenewen. Sebelum penyiaran ketiga, orang Jepang memerintahkan penghentian siaran. Akan tetapi, teks proklamasi terus disiarkan setiap 30 menit hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemancar tersebut disegel dari pegawai pada 20 Agustus 1945. Tokoh pemuda lalu membuat pemancar baru dengan bantuan teknisi radio seperti Sukarman, Sutanto, Sudirlah Harja, dan Suhandar. Alat pemancarnya diambil satu persatu dari kantor berita Domei ke tempat pemancar baru di Jalan Menteng 31. Dari situ, berita proklamasi dan teks proklamasi terus disiarkan seiring penyebaran lewat surat kabar dan selembaran. Sekian dari kami, Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum. Mana?